Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Winti untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bu Binti berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu hari kiamat. Kemarin sudah sedikit kita bahas tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat yaitu berakhirnya seluruh proses kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Tidak hanya makhluk hidup, baik makhluk tak hidup pun juga akan ikut berakhir ya. Jadi hancurnya dunia ini disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Jadi kita harus percaya, kita sebagai muslim kita harus percaya bahwa hari kiamat itu nanti pasti akan ada. Meskipun kita tidak akan pernah tahu hari kiamat itu datangnya kapan, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Itu merupakan rahasia. Bahkan malaikat Israfil yang nanti akan meniup trompet pun tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat itu datang. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Yang pertama, ada surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Itu ada di bukumu. Minggu depan akan kita baca, nanti juga masuk dalam daftar yang harus kalian hafalkan. Kemudian ada surat Al-Hajj ayat 7. Dan yang ketiga ada surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Surat Al-Zalzalah ini menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat nanti ya. Jadi ada Al-Qari'ah ayat 1-11, ada surat Al-Hajj ayat 7, ada surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Tapi masih banyak lagi surat-surat yang lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ini dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil. Peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam. Kiamat sughra ini pasti dialami oleh semua manusia. Contoh kiamat sughra ini kematian. Kalau ada saudara kalian yang meninggal dunia atau keluarga atau tetangga, berarti dia sedang mengalami kiamat sughra. Kemudian banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, dan macam-macam bencana alam, mungkin kebakaran, mungkin apapun itu yang berhubungan dengan bencana itu merupakan contoh dari kiamat sughra. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar di mana seluruh alam semesta akan hancur lebur ya. Di dalam surat Al-Zalzalah diterangkan ya bahwa gunung-gunung nanti akan berterbangan seperti anai-anai. Jadi ngelayang-layang seperti kapuk kapas itu nanti ya. Lautan berubah menjadi api. Itu nanti adalah kiamat kubro. Ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, maka hancur leburlah seluruh alam semesta beserta isinya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat ini ada dua juga. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya diantaranya adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Sebenarnya ini bisa kalian tanyakan pada diri kalian. Tanda-tanda ini sudah muncul apa belum? Tanyakan pada diri kalian. Ketika kalian les, ketika kalian belajar, itu lebih mengutamakan yang mana? Lebih kalian utamakan pelajaran-pelajaran umum atau pelajaran agama kalian?
Ya, padahal agama itu kunci dari kehidupan kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada ajaran agama, insya Allah kehidupan kalian juga akan jauh lebih baik. Meskipun kalian tetap harus belajar ilmu-ilmu yang lain untuk mendukung kehidupan kalian, tapi semua harus didasari dari pengetahuan agama kalian. Kemudian yang kedua, minuman keras merajalela. Silahkan tanya juga di sekeliling kalian bagaimana. Banyak ya kita temui kasus-kasus di televisi, korban-korban miras oplosan sekarang sudah banyak sekali. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dari pria. Nah, ini di kelas kalian bagaimana? Lebih banyak murid laki-laki atau murid perempuannya? Yang berikutnya, lahirnya Dajjal. Siapa Dajjal? Dajjal itu perusak. Jadi siapapun yang memiliki sifat merusak itu bisa dikategorikan sebagai Dajjal. Kemudian banyak terjadi bencana alam. Sering ya kita temui bencana alam. Kemudian banyak terjadi pembunuhan dan juga peristiwa bunuh diri. Sepertinya dari tanda-tanda kecil ini sudah hampir semuanya kita temui. Lalu bagaimana tindakan kalian? Nah, kembali lagi, ilmu agama yang akan membentengi kalian, yang akan mempertebal iman kalian. Kemudian tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Kemudian muncul binatang yang bisa berbicara. Adanya bangsa Ya'juj Ma'juj. Adanya Imam Mahdi. Kemudian rusaknya Ka'bah. Lenyapnya Al-Quran dari hati manusia. Ya, Al-Quran itu hanya sebatas bacaan tanpa dimengerti, tanpa dipahami, bahkan tidak diamalkan. Kemudian seluruh manusia menjadi kufur. Apa itu kufur? Kufur itu ingkar. Diberi nikmat sehat, dia masih kurang. Diberi nikmat berupa jasmani yang lengkap, dia juga tidak bersyukur. Nah, kalau kalian sudah percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu ada, maka akan banyak hikmah yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, kalian akan selalu berbuat baik dan benar, karena yakin kiamat itu terjadi. Kalau sudah kiamat terjadi, maka disitulah pengadilan Allah atas apa yang kalian lakukan ketika di dunia. Kemudian kamu tidak akan bakhil. Bakhil itu apa? Kikir dalam berinfak. Memiliki kesabaran dalam kebenaran ketika tertimpa musibah. Kalian akan selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini berasal dari Allah, maka akan kembali pula kepada Allah. Selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan. Ibadah kalian tidak akan pernah kalian tinggalkan. Kalian tidak akan mudah untuk meninggalkan salat 5 waktu. Dalam berpakaian kalian juga tidak akan berpakaian semau kalian. Ada aturan bahwa kita harus selalu menutup aurat, terutama untuk anak-anak perempuanku yang cantik-cantik. Jaga aurat kalian ya. Demikian tadi sebagian dari pembahasan kita tentang hari kiamat. Nanti masih akan ada lagi lanjutan tentang pembahasan hari kiamat. Terima kasih dari Bu Pinti. Tetap ya, di sini ada pesan kalian harus selalu menjaga jarak, jangan pergi ke tempat yang ramai, tidak perlu bersalaman ya, untuk menghormati. Kita senyum dan menyapa itu sudah dalam bentuk penghormatan. Kemudian tidak berkerumun, tetap tinggal di rumah dan tidak usah kemana-mana jika memang tidak terlalu penting. Jaga salat 5 waktu dan tetap mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.